menanggapi polemik penanganan kasus yang sedang viral yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tentunya saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam yang menimpa 3 anak korban yang mengalami kekerasan seksual. Nah, kami dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketika kasus ini muncul, kami sudah melakukan koordinasi dan pemantauan kepada teman-teman di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik yang ada di Luwu Timur, demikian juga teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian juga kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menurunkan tim ya dari Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 untuk melakukan koordinasi dan asesmen lanjutan secara komprehensif, terutama pengkajian informasi perbedaan hasil visum et repertum dan pemeriksaan vaskes Puskesmas Maili. Kedepannya kami mengajak semua pihak yang terkait, termasuk para pendamping korban, untuk terus berupaya mengumpulkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alat bukti sehingga kepolisian dapat membuka kembali kasus ini. Maka jika terbukti terjadinya kekerasan seksual, kami mengharapkan tindak tegas aparat penegak hukum kepada pelaku, siapapun pelakunya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini kita mencoba melihat dan mencermati kasus-kasus yang terkait dengan seputar kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa hari terakhir ini, sahabat, menjadi viral dan menjadi perhatian publik, ya, mulai di tingkat masyarakat, bahkan juga di pemerintah daerah sampai kepada istana negara. Sahabat sekalian, ini kasus adalah terkait dengan dugaan, saya sebut dugaan karena memang penyelidikannya ya masih tetap berlangsung ya untuk memastikan apakah memang terjadi ya kasus sebagaimana yang viral di beberapa media yang ada beberapa hari terakhir ini. Sahabat sekalian, kita coba melihat ya, bagaimana berita-berita itu mengungkap permasalahan ini. Kita mulai dari yang pertama, sahabat sekalian, ini adalah dari Tempo ya. Di sini judul beritanya adalah viral kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bintang Puspayoga menurunkan tim untuk mendalami kasus kekerasan seksual yang viral beberapa hari terakhir ini. Hal ini terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap 3 orang anak oleh ayah kandungnya yang merupakan aparat sipil negara ASN yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 sebenarnya kasus ini, tetapi kemudian muncul kembali setelah penyelidikan pengaduan daripada mantan istri SA atau ayah yang diduga melakukan pelecehan seksual ini, ya, pemerkosaan ini, diduga ya, masih dalam konteks diduga, ini mengadukan kasus ini, tetapi kemudian kasusnya tidak berkembang atau belum bisa mengungkap secara tuntas, tetapi akhirnya sekarang muncul kembali kasus ini karena mendapat perhatian dari beberapa pihak ya. Sahabat sekalian, itu berita pertama. Berita kedua adalah ya berjudul KPAI minta Pemda penuhi hak anak korban pemerkosaan oleh ayah kandung di Luwu Timur. Nah, ini dari Liputan 6.
Saya bacakan sedikit sahabat sekalian ya. Liputan6.com Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pemerintah daerah memenuhi hak anak-anak korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Misalnya, mendapatkan rehabilitasi psikologis maupun medis dan juga perlindungan bagi anak-anak korban maupun ibunya. Nah, ini berita yang datang dari komisioner KPAI ya, Retno Listiarti. Jadi beliau menuntut adanya rehabilitasi psikologis, medis dan juga perlindungan bagi anak korban. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat sekalian, polisi tunggu bukti baru kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur. Ini dari Liputan 6 ya, Liputan 6. Kita bacakan sedikit. Polisi siap mengusut kembali. Jadi artinya begini, pernah diusut tetapi belum menemukan bukti-bukti untuk menjerat yang diduga dilakukan oleh ayah dari 3 anak di bawah umur ini. Polisi siap katanya di berita ini mengusut kembali kasus pemerkosaan 3 anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Penyelidikan kasus ini sebelumnya dihentikan oleh Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kini Polri menunggu adanya bukti baru dari pelapor. Jadi saya kutip dari Karopenmas Divisi Humas Polri, yaitu Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, apa katanya? Kami tetap tunggu, Polri menunggu, informasi kami mendapat akan diberikan alat bukti baru. Polri akan menunggu dan ketika nanti dapat bukti baru tersebut akan didalami. Ini sahabat sekalian yang terkait dengan berita yang menghebohkan ini. Sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif undang-undang ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Sebenarnya siapa yang disebut anak di sini? Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 ya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Inilah sebenarnya, jadi kalau kekerasan yang disebut terhadap anak ini adalah anak yang memang berusia, yang belum berusia 18 tahun. Meskipun sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa di beberapa undang-undang kita, regulasi kita, definisi anak itu ya, itu ada yang menyebutnya 17 tahun. Ya, jadi ada regulasi kita juga menyebut 17 tahun. Ada yang 18 tahun, bahkan undang-undang perkawinan terbaru dengan revisi undang-undang perubahan undang-undang nomor 174 itu adalah 19 tahun. Jadi itu dikategorikan sebenarnya anak yang di bawah umur ya. Nah, sahabat sekalian, terlepas dari itu semua, poin yang ingin kita lihat di sini adalah sebenarnya undang-undang kita telah berupaya melindungi hak-hak anak. Kita lihat misalnya di pasal 1 ayat 2 ya, sebagaimana saya sebutkan tadi di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Ini disebutkan, yaitu pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini yang dijelaskan oleh undang-undang kita, sehingga memang secara regulasi, secara perundang-undangan, kita sudah memberikan sebenarnya perlindungan yang cukup atau payung hukumnya sangat cukup. Nah, kemudian kita lihat di undang-undang yang sama ini, sahabat sekalian, di pasal 15. Jadi
Ini negara sudah sebenarnya memberikan payung hukumnya, yaitu pasal 15 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Jadi anak itu memang juga tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik. Yang kedua adalah, yang B-nya adalah pelibatan dalam sengketa bersenjata. Yang ketiga adalah pelibatan dalam kerusuhan sosial. Yang keempat adalah pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Yang kelima adalah pelibatan dalam peperangan. Yang terakhir atau poin F-nya atau yang keenam adalah kejahatan seksual. Sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita lihat negara telah mengatur ini. Tapi pertanyaannya, kenapa masih terjadi, sahabat sekalian? Banyak, bukan hanya kasus Luwu Timur ya, Sulawesi Selatan, tetapi di beberapa waktu terakhir ini juga terjadi di kasus misalnya yang diproses di Mahkamah Syariah Aceh. Bagaimana mahramnya, masih keluarganya itu juga melakukan hal yang sama. Sehingga ya di Mahkamah Syariah Aceh misalnya, kasus yang serupa seperti ini dihukum dengan menggunakan kanun Aceh, yaitu dengan 180 kali cambuk. Nah, ini di Aceh, meskipun pro kontra tentang kepuasan terhadap hukuman 180 kali cambuk ini. Kemudian di tingkat pertama kena hukum, di tingkat banding dibebaskan, dan akhirnya Mahkamah Agung kembali menjatuhkan hukuman 180 kali cambuk. Terlepas soal ringan atau beratnya hukuman itu, tetapi sahabat, yang ingin saya gambarkan di sini adalah memang fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga itu memang terjadi hampir banyak tempat ya. Nah, disinilah kenapa ini bisa terjadi, sahabat sekalian. Pertama, kemungkinan ya faktor-faktor itu adalah terkait dengan ya keretakan dalam keluarga itu. Jadi konflik yang ada di dalam keluarga antara suami dan istri ini berdampak kepada anak. Yang kedua tentu keharmonisan ya, hubungan-hubungan yang bersifat baik itu masalah kebutuhan biologis, ini juga barangkali juga menjadi faktor-faktor ya. Yang ketiga tentu terkait juga adalah psikologis. Jadi bisa saja ya ini peristiwa ini muncul terhadap anaknya, dan bahkan juga dimungkinkan terhadap orang lain karena ada psikologis, keganjilan, keanehan kejiwaan. Nah, disinilah sahabat sekalian, maka ya keluarga inti, di lingkungan keluarga harus menjaga, mengawasi jika ada hal-hal yang memang indikasi-indikasi yang membawa kemungkinan terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau hal-hal yang berdampak kepada keselamatan anak. Nah, sahabat sekalian, dalam konteks Luwu Timur ini, maka kita berharap juga jangan terlalu kita cepat-cepat menghukumi atau bahkan memberikan sikap permisif, tetapi kita percayakan kepada Polri, kepolisian, untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan dan hal-hal yang memang terkait dengan pengungkapan peristiwa pelanggaran atau kekerasan seksual ini. Sahabat sekalian, disinilah memang perlu ada keterlibatan ya pihak keluarga, tetangga, dan kepekaan masyarakat ketika ada hal-hal yang memang memungkinkan terjadinya potensi terjadinya kekerasan seksual bagi anak. Bukan hanya kekerasan seksual, kekerasan fisik sekalipun memang harus kita menjadi peka
di sekitar kita. Sahabat sekalian, maka memang hampir sering kita dengar persoalan-persoalan ini adalah memang terkait dengan konflik dalam keluarga. Oleh sebab itu memang kita harus lebih care, ya, lebih harus bisa memberikan terutama keluarga di ahlinya, keluarga mereka itu bisa memberikan masukan, bisa memfasilitasi, memediasi bila ada konflik-konflik atau kemungkinan ada keanehan terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual. Keluarga terdekat, masyarakat harus cepat bertindak memberikan perlindungan terhadap anak. Lindungi anak kita. Jangan biarkan anak kita teraniaya, terdiskriminasi, dan mendapat perlakuan yang tidak senonoh, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Insya Allah kita berharap dengan ketegasan dan dengan hukum, penegakan hukum, maka yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah tentu harus diberikan hak-haknya untuk membela diri, termasuk adanya bantahan dari pihak orang tua laki-laki yang diduga melakukan kekerasan seksual ini. Hukum harus bicara secara objektif untuk kepastian hukum kita. Lindungi anak kita, lindungi perempuan untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Demikian saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.